Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Anugrah Nusantara. Saya perwakilan dari kelompok 1, yang mana pada kesempatan kali ini kelompok saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum analisis instrumen yang telah dilakukan minggu lalu. Jadi judul pada praktikum ini yaitu pemeriksaan kandungan polifenol pada teh kemasan di Pontianak. Adapun anggota-anggota yang ada di kelompok 1 ada Hendri, ada Nasyohaya, ada Azra, ada Yunisa, ada Tegar, dan ada Giska. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang praktikum yang akan kita lakukan, saya akan memberikan penjelasan apa itu polifenol, apa itu senyawa fenol, dan kenapa kita itu memeriksa kandungan polifenol itu pada teh. Jadi senyawa fenol itu adalah senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil yang menempel di gugus aromatik, disebut senyawa fenolik. Senyawa fenolat dalam teh diketahui memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Senyawa fenolat atau polifenol merupakan senyawa aktif yang terdapat pada teh dan dapat larut dalam air panas yang menyebabkan munculnya rasa pahit dan sepat pada minuman teh. Senyawa fenolat ini dapat menangkap radikal bebas sehingga dikategorikan sebagai senyawa yang memiliki aktivitas biologis berupa antioksidan. Kemudian untuk teh hijau itu mengandung metabolit sekunder seperti saponin, tanin, alkaloid, flavonoid, dan glikosida, sehingga manfaatnya itu sangat banyak bagi kesehatan manusia. Senyawa fenolik yang terkandung dalam teh diketahui memiliki efek meningkatkan kesehatan. Senyawa fenolik atau polifenol merupakan bahan aktif dalam teh yang larut dalam air panas dan dapat menyebabkan rasa pahit dan sepat pada minuman teh. Senyawa fenolik tergolong senyawa aktif biologis berupa antioksidan karena mampu menangkal radikal bebas. Asam galat merupakan salah satu senyawa aktif yang banyak dimanfaatkan di bidang medis. Senyawa ini terdapat sebagai metabolit sekunder pada tanaman. Keberadaan asam galat dalam tanaman terdapat pada konsentrasi yang kecil. Asam galat dapat bergabung dengan glukosa membentuk tanin terhidrolisis. Spektrofotometer UV vis merupakan gabungan antara spektrofotometer ultraviolet dan spektrofotometer tampak. Ia menggunakan dua sumber cahaya berbeda, sumber cahaya UV dan sumber cahaya tampak. Dalam sistem spektrofotometri, UV vis adalah sistem yang paling luas dan umum digunakan. Keuntungan metode ini adalah dapat digunakan untuk sampel berwarna dan tidak berwarna. Oke, kita lanjut ke pembuatan bahan baku asam galat. Apa sih yang harus kita lakukan untuk pembuatan bahan baku asam galat? Jadi pertama, asam galat sebanyak 10 gram dilarutkan dalam 25 ml aquades sebagai larutan induk. Kemudian dibuat nih seri konsentrasi, yaitu ada 15, 25, 35, 45, dan 55 ppm. Lalu selanjutnya ada scanning panjang gelombang maksimum. Nah, pertama dimasukkan 2,5 ml larutan asam galat 100 ppm ke dalam labu ukur 10 ml, lalu ditambahkan 0,1 ml pereaksi Volin 10% dan 0,8 ml larutan Na2CO3 7,5%. Dicampur tuh hingga merata, lalu dipanaskan selama 5 menit dan didinginkan, lalu di scanning. Nah, panjang gelombang yang didapat itu maksimumnya yaitu 635 nm dengan absorbansi senilai 0,901. Pengukuran larutan baku asam galat. Larutan seri konsentrasi diambil sebanyak 5 ml lalu ditambah 0,1 ml pereaksi Volin 10% dan 0,8 ml larutan Na2CO3 7,5%. Ditambah aquades sampai batas lalu dipanaskan 5 menit dan didinginkan. Absorbansi konsentrasi 15 ppm sebesar 0,22, 25 ppm sebesar 0,35, 35 ppm sebesar 0,46, 45 ppm sebesar 0,608 dan 55 ppm 0,74. Penentuan kadar fenol secara kualitatif. Pada uji kualitatif, 3 sampel teh Sariwangi ditambahkan FeCl3 sebanyak 3 tetes. Senyawa fenol memiliki gugus hidroksil yang dapat bereaksi dengan ion Fe3+,
pada larutan FeCl 3% sehingga dapat terbentuk warna kompleks berwarna hijau kehitaman. Hasil akhir uji kuantitatif memperlihatkan sampel pada T1, T2, dan T3 memiliki warna sedikit kehitaman. Penentuan kadar fenol secara kuantitatif. Langkah-langkahnya yaitu pertama, ditambahkan 0,1 ml reaksi Volin Chlorkalteus 10% dan 0,8 ml larutan Na2CO3 sebanyak 7,5%. Yang kedua, dipanaskan selama 5 menit lalu didinginkan. Nah, yang ketiga yaitu diukur absorbansi pada panjang gelombang. Pada tahap tersebut didapatkan hasil bahwa teh dengan kadar total fenol tertinggi yaitu sampel pertama, di mana berat fenol yaitu 0,035499 gram dengan berat serbuk teh 2,0425 gram dengan nilai absorbansi sampel yaitu 0,6330. Kemudian sampel kedua dengan total fenol terendah dengan berat fenol 0,031318 dengan nilai absorbansi sampelnya sebesar 0,516. Adapun sampel ketiga memiliki berat fenol sebesar 0,03405 gram dengan berat serbuk teh 2,0092 gram dengan nilai absorbansi pada sampel yaitu 0,5971. Pada hasil akhir uji kuantitatif, dari semua teh didapatkan bahwa warna teh memiliki warna kegelapan atau warna teh yaitu memiliki warna hitam kegelapan. Jadi kesimpulannya ialah polifenol adalah senyawa yang banyak ditemukan dalam teh dan memiliki potensi manfaat kesehatan yang signifikan. Melalui pengukuran kadar polifenol dapat diperoleh informasi tentang kualitas dan kandungan nutrisi dari teh yang dikonsumsi masyarakat. Metode yang digunakan dalam laporan ini meliputi ekstraksi polifenol dari sampel teh, pengujian menggunakan teknik spektrofotometri untuk mengukur absorbansi, dan perhitungan kadar polifenol berdasarkan standar kurva kalibrasi. Hasil analisis menunjukkan variasi kadar polifenol antara berbagai merek dan jenis teh yang diperiksa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.